warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Rita Permatasari, SSTM Biotek. Kali ini kita akan bertemu dalam mata kuliah Statistik Teknologi. Nah, untuk mata kuliah Statistik Teknologi ini nanti Ibu akan tim nanti untuk pengajarannya. Bahwasanya nanti Ibu akan bergabung atau tim dengan Pak Devrimal selaku tim dalam mata kuliah Statistik Teknologi ini. Nah, untuk mata kuliah Statistik Teknologi ini ya, itu terdiri dari 3 SKS, di mana 1 SKS teori dan 2 SKS-nya itu adalah kita pertemuan praktikum. Untuk 1 SKS teori nanti waktu itu ada selama 50 menit. Adapun penjabarannya nanti kita mulai dengan ceramah atau proses menerangkan materi ya, baik dari Ibu nantinya maupun nanti dari anak Ibu nantinya ya, berkaitan dengan presentasi kelompok ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab ya atau diskusi. Nah, nanti setelah di akhir itu baru akan ada kita sesi kuis. Nah, nanti sebelum kita masuk UTS maupun UAS kita akan melakukan evaluasi materi di akhir pertemuan sebelum kita melaksanakan ujian UTS maupun UAS. Nah, sedangkan untuk praktikumnya kita akan 1 SKS itu waktunya adalah selama 170 menit. Nah, untuk mata kuliah Statistik Teknologi ini nanti kita akan mempelajari atau ilmu yang berkaitan dengan jaringan ya. Nanti kita akan mengenal apa saja jenis-jenis jaringan ya yang terdapat pada manusia, bagaimana tahap processing jaringan, cara pembuatan preparat sampai dengan tahap pewarnaannya, dan identifikasi hasilnya nantinya di bawah mikroskop. Nah, untuk capaian mata kuliah dari Statistik Teknologi ini itu ada 5 capaian mata kuliah. Nah, itu kita kenal dengan M1 ya, dimana nanti untuk capaian pertama bahwasanya mahasiswa bisa atau mengetahui dan dapat menjelaskan jenis-jenis jaringan yang terdapat pada tubuh manusia. Nah, selain itu nantinya pada capaian yang kedua atau M2 itu adalah mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan histologi dari organ respirasi, digesti, sekresi maupun sistem ekskresi dan sirkulasi. Nah, untuk capaian mata kuliah yang ketiga itu adalah mahasiswa dituntut untuk mampu melakukan teknik pembuatan preparat baik secara oles maupun rentang. Nah, untuk capaian mata kuliah yang keempat itu adalah mahasiswa mampu melakukan tahap pembuatan preparat jaringan ya, mulai dari tahap proses fiksasi, clearing, embedding, blocking ya, mounting. Nah, sampai nanti menjadi preparat. Setelah itu nanti kita warnai dan kita baca di bawah mikroskopis. Nah, itulah 5 capaian mata kuliah dari Statistik Teknologi ini. Nah, selanjutnya dari capaian mata kuliah tadi maka dibagi dia menjadi 14 sub CPMK, di mana untuk sub CPMK yang pertama itu adalah mahasiswa memahami fungsi laboratorium patologi anatomi dan bagaimana sistem administrasi di laboratorium PA itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah mahasiswa mengetahui dan bisa menjelaskan apa yang dimaksud atau yang termasuk ke dalam histologi dasar. Nah, yang untuk sub CPMK yang ketiga itu adalah mahasiswa mengetahui jenis jaringan yang terdapat pada sistem respirasi. Untuk yang capaian yang keempat itu adalah mahasiswa mengetahui jenis jaringan yang terdapat pada sistem digesti. Sedangkan pada capaian mata kuliah yang kelima atau sub CPMK-nya itu adalah mahasiswa mengetahui jenis jaringan yang terdapat pada sistem sirkulasi. Sedangkan untuk sub CPMK yang keenam itu adalah mahasiswa mengetahui jenis jaringan yang terdapat pada sistem ekskresi. Nah, untuk pertemuan yang ketujuh ya, ini pertemuan sebelum UTS, itu adalah sub CPMK-nya bahwasanya mahasiswa mampu mengidentifikasi spesimen dan bahan dan peralatan yang digunakan yang nantinya kita perlukan dalam melakukan processing jaringan untuk pembuatan sediaan baik secara histologi maupun sitologi. Nah, itu nanti pertemuan kita ya, 7 kali pertemuan sebelum kita melakukan ujian UTS. Nah, setelah UTS nantinya itu adalah pertemuan ke-9 ya, karena pertemuan ke-8 itu adalah ujian UTS. Nah, pertemuan 9 nantinya untuk sub CPMK-nya bahwasanya mahasiswa mengetahui teknik dasar pembuatan preparat dan mampu melakukan pembuatan preparat sesuai dengan SOP-nya. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya itu adalah mahasiswa mengetahui dan mampu mengetahui tahap fiksasi, blocking, embedding, dan mounting. Nah, sedangkan untuk sub CPMK selanjutnya itu adalah mahasiswa menguasai dan mampu melakukan tahap dekalsifikasi jaringan. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya untuk CPMK-nya itu adalah mahasiswa menguasai dan mampu melakukan pewarnaan untuk sediaan histologi maupun sitologi. Nah, untuk selanjutnya untuk CPMK-nya itu adalah mahasiswa menguasai dan mampu melakukan identifikasi sediaan preparat baik sediaan histologi maupun sitologi yang di
bawah mikroskop elektron. Dan untuk selanjutnya, untuk SCPMK-nya adalah mahasiswa memahami teori, jenis dan metode pemeriksaan dengan menggunakan teknik imunologi, histokimia, dan imunohistokimia. Nah, untuk pertemuan terakhir sebelum menjelang UAS itu kita akan SCPMK-nya itu adalah mahasiswa menguasai dan mampu melaksanakan K3 di laboratorium patologi anatomi. Nah, itulah 14 capaian SCPMK dari mata kuliah Sitohistoteknologi. Nah, untuk pembelajaran dari mata kuliah Sitohistoteknologi ini kita akan ada 14 kali pertemuan ya, dan 2-nya itu adalah pertemuan untuk ujian UTS maupun UAS. Untuk metode pembelajarannya kita akan lakukan secara luring dan daring. Nah, kalau sesuai dengan peraturan akademik ya, kalau untuk pembelajaran teori itu nanti ada untuk proses pembelajaran daring itu ada sebanyak 60%, sedangkan untuk luringnya adalah 40%. Nah, namun untuk pembelajaran praktikum itu kita lakukan sebesar 100%. Nah, untuk sistem pembelajaran sendiri itu kita nanti mau secara langsung berarti kita melakukan tatap muka di kelas, sedangkan nanti kalau online atau daring kita akan menggunakan aplikasi Zoom maupun Google Meet dengan menggunakan LMS atau e-learning. Nah, dari media Sitohistoteknologi ini ya, kita tentu membutuhkan media pembelajaran. Adapun nanti media pembelajaran yang kita gunakan atau anak ibu bisa pakai untuk sebagai referensi dan mata kuliah Sitohistoteknologi ini, kita akan menggunakan bahan ajar Sitohistoteknologi dari PPSDM. Selain itu nanti akan ada buku chapter Sitohistoteknologi yang mana itu sudah ibu keluarkan di tahun 2023 ya, alhamdulillah ya, ibu sudah mengeluarkan satu buku chapter Sitohistoteknologi. Nah, ini akan kita gunakan sebagai referensi atau bahan ajar dalam mata kuliah Sitohistoteknologi ini. Nah, nanti penjabarannya tadi sesuai dengan metode pembelajaran kita dalam waktu 1 SKS teori selama 50 menit itu adalah nantinya ada tugas kelompok ataupun individu. Nah, nanti untuk tugas ini ya, atau maupun individu atau kelompok, nanti kelompok bisa dalam bentuk presentasi ya, atau individu nanti bisa dalam bentuk artikel ataupun makalah. Nah, ini nanti didukung oleh sumber atau dari jurnal yang terbaru ya, minimal 5. Nah, nanti dikumpulkan sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya. Nah, untuk penilaiannya ya, kalau kita nanti anak ibu akan mengadakan presentasi kelompok, maka untuk penilaian presentasi kelompoknya itu ada 3 bagian yang akan ibu nilai. Yang pertama itu dari sisi organisasi, yang kedua isinya dan gaya presentasinya. Nah, untuk kriteria penilaian itu mulai dari skala sangat baik, itu nilainya skor lebih dari 81, ada baik dengan rentang nilai 61 sampai 80, cukup baik artinya 41 sampai 60, sedangkan kurang itu adalah 21 sampai 40. Kalau sangat kurang berarti nilainya kurang dari 20. Nah, jadi total keseluruhan itu adalah 100%. Nah, dikatakan sangat baik jika pembagian kerja dari kelompok itu sendiri itu terbagi dengan baik ya, artinya jelas pembagian kerjanya. Nah, kalau dari isinya, kalau dari presentasi kelompok nantinya dilihat apakah materi yang disampaikan oleh kelompok tersebut sesuai dengan capaian mata kuliah yang dipelajari pada saat itu. Nah, selanjutnya untuk gaya presentasi, maka dilihat di sini bagaimana cara kelompok memaparkan atau menyajikan materinya sehingga bisa menarik teman-temannya ya, atau dari cara penyampaiannya atau berbicaranya semangat sehingga menarik teman-temannya untuk bisa berpartisipasi. Nah, selama kita kuliah nanti ya untuk Sitohistoteknologi ini, maka semua nilai itu akan ibu ambil. Apapun kegiatan yang anak ibu lakukan, semua nilainya akan ibu ambil ya. Nantinya dari semua penilaian ini ya, mulai dari tugas individu, kelompok, diskusi maupun kuis, itu nanti total keseluruhannya itu akan ibu ambil sebesar 20% nilainya. Sedangkan untuk sikap atau keaktifan itu akan ibu ambil sebesar 15%. Sedangkan untuk pembelajaran ceramah atau teori itu akan ibu ambil nilainya sebesar 21,6%. Nah, untuk praktikum, nah ini sangat besar nilainya ibu ambil ya. Jadi ada selama karena dia pertemuannya wajib 100%, karena ini mata kuliah Sitohistoteknologi ini merupakan mata kuliah wajib dan mata kuliah kompetensi. Nah, ini nanti dikeluar pembelajaran mata kuliah yang kita pelajari ini nanti akan keluar di UKOM soal-soalnya. Nah, makanya untuk praktikum ini ya nilainya besar ya, itu akan ibu ambil sebesar 43,4%. Nah, dari total penilaian ini semuanya ya, maka akan mendapatkan 100% nilainya. Nah, oke.
Jadi itu yang dapat Ibu sampaikan ya terkait dari penjabaran dari mata kuliah situasi teknologi ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses belajar mengajar situasi teknologi di dalam kelas atau dilakukan dengan luring ya, tatap muka langsung dengan anak-anak Ibu di kelas. Mari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik karena Ibu kita mengganti ya hari ini merupakan setelah kita yang tadi sampaikan bahwasanya untuk materi pertama ini adalah mengenai fungsi laboratorium patologi anatomi dan probabilitas. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater. Let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity says. Jadi ini tadi ya kejadian yang menyampaikan adanya jaringan. Kira-kira di sintesis teknologi ini dia terbagi berapa dia? Sebenarnya kita periksa. Patologi histo artinya dia jaringan. Patologi apa tadi? Penyakit ya. Berarti kita menemukan atau mendeteksi penyakit dari hasil pemeriksaan jaringan. Kalau histopatologi berarti dia bentuknya jaringan. Apakah itu organ magnet, CA atau kanker ovarium. Nah, itu dia masuk ke jaringan atau histopatologi. Kalau histopatologi ini contohnya gunanya untuk apa? Misalnya yang cewek nih untuk pemeriksaan serviks atau kanker serviks misalnya ya. Nah, contohnya ini bisa asites kayak flura ya atau kayak dan sebagainya. Nah, ada juga namanya pemeriksaan histokimia, berarti dia histopatologi tapi menggunakan dengan reaksi kimia. Ada juga yang menggunakan histokimia, berarti ini ada antibodi pemeriksaan reaksi, mobilisasi atau ya, biopsi atau dari operasi biasanya pewarnaan jaringan itu yang rutin adalah biopsi atau pemeriksaan pewarnaan HE ya, atau yang mobilisasi atau HE. Nah, ini dia kalau kita menggunakan operasi fiksasi. Contoh larutan fiksasi apa? Dia tahu? Misalnya formalin. Apa guna formalin? Menguatkan. Nah, jadi fiksasi itu kalau kita gunakan di histopatologi yang artinya yang mewakili dari untuk yang histopatologi karena diabetes silent tidak ada gambar-gambar di sini. Ada hanya isinya saja. Misalnya ini area spesimennya apa? Serviks. Sekarang ini spesimen ini coba ya. Apa lagi? Apa caranya kita melakukan pemeriksaan?
fiksasi yang dia gunakan apa? Itu harus diketahui dulu, basah atau kering. Jadi jenis fiksasi ini ada dua, ada fiksasi basah, ada fiksasi kering. Apa maksudnya fiksasi basah? Apa maksudnya fiksasi kering? Siapa yang mau jawab? Coba dulu yang apa ini? Biru. Siapa namanya? Fiksasi basah sama fiksasi Kering. Tanya yuk kamu. fiksasi basah itu tindakan fiksasi di mana dalam Berdiri, basah atau lembab. Berdiri dulu. Fiksasi basah itu adalah fiksasi yang kondisinya dalam keadaan basah atau lembab. Kalau yang kering dalam keadaan kering. Pemeriksaan Ada yang bisa barang-barang apa yang ada yang bisa merasakan mungkin? Coba berdiri. Basically itu sebenarnya dikeringkan di udara dan fiksasi basah itu beragama slide dengan alkohol menggunakan. Oke, betul ya. Jadi fiksasi basah artinya itu ada. Ya kamu. Ya kamu. Coba jelaskan. Berdiri dulu. Jelaskan alur kerjanya. Silakan berdiri. Siapa namanya? Tinggal menjelaskan aja. Udah di sini. Oke, silakan dijelaskan. Ke depan boleh, silakan di depan. Nah ini alur kerja kita ke sini kita start dulu. Yang pertama alur kerja di laboratorium patologi anatomi. Yang pertama kita lakukan seperti administrasi. Yang pertama menerima spesimen di sini. Ini. Yang kedua kita sini adalah potong gros di sini. Nah yang ketiga adalah pematangan jaringan. Pematangan jaringan kita ke daerah ini. Yang keempat ada pemotongan mikrotomi di sini. Selanjutnya kita ke pewarnaan segian di sini. Lanjut ke kontrol kualitas sediaan atau screening. Di sini. Lanjut ke ahli patologi atau dokter spesialis atau PA-nya. Di sini. Ini adalah dokter. Dan terakhir adalah sistem pelaporannya di sini. Sekian, terima kasih. Oke, tolong dari aku dulu mulai. Kita lakukan browsing atau potong besar ya. Ini kita lakukan setelah kita terima sampelnya dari hasil operasi, baru kita lakukan proses browsing. Setelah browsing baru kita lakukan processing jaringan atau pematangan jaringan. Jadi diproses sampelnya di sini mulai dari tahap fiksasi ya sampai dia ke embedding sampai mikroton tahapnya. Panjang pula tahapnya itu kita pertemuannya di minggu ke-7. Kira-kira seperti itu alur kerja atau yang akan kita kerjakan di laboratorium patologi anatomi ya. Next. Nah ini untuk alur laboratorium sitologi. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa? Tinggal menjelaskan aja apa susahnya. Alur laboratorium sitologi. Nah jadi ketika telah dioperasi nanti jaringan itu akan jaringan sampel itu nanti akan diberikan kepada administrasi spesimen. Nah, administrasi spesimen nanti akan memeriksa apakah jaringan itu layak atau tidak. Misalkan jaringan itu tidak layak, maka administrasi spesimen itu langsung mengirim dan memberi kesimpulan bahwasannya spesimen itu tidak layak. Sedangkan kalau spesimen itu layak, maka yang akan dilakukan oleh laboratorium itu pertama itu melakukan distribusi spesimen, selanjutnya membuat pembuatan sediaan, selanjutnya melakukan pewarnaan sediaan, selanjutnya pengamatan awal, selanjutnya baru kesimpulan apakah jaringan itu terinfeksi atau tidak.
Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Anda. Sudah berani dia, itu ibu apresiasi ya. Kasih nanti itu dilihat apakah layak dilakukan pemeriksaan atau tidak. Kalau tidak layak akan dikembalikan lagi ke si pengirim ya. Nanti kesimpulannya apakah dia dilanjutkan ataukah dia perbaiki, nanti itu mananya ganti dari si pengirim. Nah, kalau dia layak, nanti kita akan distribusikan sampel itu untuk dilakukan processing jaringan dari mulai pembuatan sediaan ya, pewarnaan, dan nanti pengamatan hasil sampai dari adanya ke pelaporan hasil. Nah, seperti itu untuk alur laboratorium. Nah, coba aja dulu. Oke, tepuk tangan untuk Faris dulu. Histologi. Yang pertama penerimaan spesimen. Lanjut ke administrasi spesimen. Ditentukan layak atau tidaknya. Kalau tidak layak akan dibalikkan ke pengirim. Lanjut penentuan hasil diagnosis. Kalau spesimennya layak, distribusi spesimen. Lanjut pemotongan crossing, yaitu lanjut fiksasi. Setelah itu lanjut pematangan jaringan, lanjut mikrotomi dan pewarnaan, kontrol hasil sediaan, penentuan hasil diagnosis. Oke, Penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Ahli teknologi laboratorium medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kita bisa PPA sampai penentuan hasilnya. Paham ya sampai sini ya? Oke, next. Nah, ini yang perlu kita pahami ya terkait pengolahan sampel ya di laboratorium PH. Nih, yang perlu kita tekankan pada diri kita sebagai seorang kita itu harus tepat. Untuk apa? Untuk kepentingan Pak. Dalam pengolahan sampel hakikatnya yang kita pahami ya apa? Nih, yang garis merah, yang warna merah tidak boleh mengubah atau menghilangkan apa yang seharusnya ada pada sampel. Bu, ada orang di luar dari ibu tadi Bu. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Ini juga ada